Yo halo, kali ini ada handphone kuat dari Samsung yang harganya murah, yaitu Samsung Galaxy X Cover 4. Ini handphone sebenarnya udah lama, tapi kebetulan saya dapet yang kondisi baru, masih segel dan garansi resmi nih. Waktu itu beli lewat toko Pak Edi sekitar 600.000. Masih lumayan murah sih kalau denger merek Samsung ya. Tapi ya udah, nggak usah makin lamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada semacam stiker IMEI-nya. Terus ada si handphonenya nih, ditaruh dulu. Lanjut, ada baterainya. Wah, plastiknya udah rapuh ya. Untuk baterainya ini panjang kayak gini, dengan kapasitas 2800 mAh. Terus ada kertas-kertas, kayak panduan singkatnya, yang berbahasa Indonesia. Dan yang berbahasa Inggrisnya juga ada nih. Dapat headset yang modelnya kayak gini, nyolok gitu. Sama ini dapat apaan ya? Oh, ini ear tips buat headsetnya. Dapat 3 pasang untuk berbagai ukuran. Terus ada kabel data yang masih micro USB dan kabelnya biasa aja. Ini masih dapat adaptor atau casannya. Untuk outputnya ini 5 volt 1,55 ampere. By the way, ini kenapa aksesoris bawaannya warna putih semua ya? Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Samsung Galaxy X Cover 4. Lanjut, cek unitnya. Di sini ada keterangan fitur unggulannya mungkin ya. Dia pakai rugged design, udah IP68 dan ada X cover key. Ntar kita coba cek-cek ya. Ini dikletek aja. Nah, di bagian depannya ini ada layar berukuran 5 inch. Atasnya ada tulisan Samsung, earpiece, sensor, dan kamera 5 megapiksel. Kalau bawahnya ini ada tombol back, home, dan recent app. Ini tombolnya fisik ya, bisa dipencet gitu. Untuk bagian sisi kanannya, di sini ada tombol power dan lubang speakernya ya, ada di sini, unik. Terus di sisi bawah ada mikrofon dan lubang micro USB. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume, X cover key, dan ini lubang apaan ya? Kalau sisi atasnya ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 13 megapiksel, lampu flash, dan ada tulisan Samsung. Untuk desainnya ini dilihat-lihat sangar ya, ala-ala rugged phone tapi nggak terlalu besar. Warna full hitam ini juga kelihatan gagah, ditambah ada beberapa tekstur garis dan lengkungan yang bikin handphone ini dipegangnya kerasa lebih mantep gripnya. Nggak bikin licin ya. Secara model memang masih kerasa jadul dan bahannya ini dia masih pakai plastik dengan finishing yang agak doff gitu. Untuk back covernya bisa dibuka. Di dalam sini ada slot micro SD dan slot micro SIM 1 yang numpuk kayak gini. Terus ada keterangan modelnya SMG390Y dan udah dibuat di Indonesia. Sekalian dah coba pasangin kartu SIM, semoga masih aman nih sinyalnya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Duh, ini lama banget ya memeriksa pembaruannya. A few moments later. Nah, jadi inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy X Cover 4. Coba cek ke pengaturan. Handphone ini menggunakan OS Android versi 8.1.0 atau Oreo dan pakai Samsung Experience versi 9.5. Ini belum pakai One UI. Dan untuk patch keamanannya ada di 1 Agustus 2018. RAM di handphone ini udah kepake sekitar 879 MB dari total 2 GB dan tersedianya sekitar 900 MB. Sedangkan memori internal di handphone ini udah kepake sekitar 5,9 GB dari total 16 GB. Jadi sisanya itu tinggal 10,1 GB. Gak gede-gede banget ya kemakannya. Padahal untuk aplikasi bawaannya ini lumayan banyak loh. Rombongan dari Samsungnya ada, dari Google ada, bahkan ada juga dari pihak ketiga. Dan keselnya, semua aplikasi bawaannya itu nggak ada yang bisa di-uninstall. Bahkan dari pihak ketiga juga. Paling ada beberapa yang bisa dinonaktifkan aja nih. Tapi untuk sinyalnya ini masih aman ya, muncul, dan jaringan 4G-nya juga lancar.
Oke, gimana untuk kameranya? Dan ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Samsung Xcover 4. Wah, ini lagi panas banget ya. Terik panasnya. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Samsung Galaxy Xcover 4 ini dirilis sekitar tahun 2017 dan masuk ke Indonesia secara resmi sekitar tahun 2018 dengan harga waktu itu sekitar 3-4 jutaan rupiah. Kalau untuk di tahun 2024 ini udah sampai ke seri Xcover 7 ya. Handphone ini memang didesain untuk kegiatan outdoor yang cukup ekstrim, entah itu di lapangan pekerjaan yang keras atau di berbagai kondisi suhu yang ekstrim. Jadi ya, bodinya juga menyesuaikan, mulai dari tombol-tombol yang jadi fisik, sampai tekstur-tekstur yang dibikin biar anti-slip. Terus handphone ini juga udah ngantongin beberapa sertifikasi, tahan air, debu, guncangan, dan banting. Nanti dicoba ya, habis cek yang aman-amannya dulu nih. Takutnya langsung rusak dulu kan, ntar videonya malah langsung udahan. Untuk spesifikasinya, Samsung Galaxy Xcover 4 ini menggunakan chipset Exynos 7570, quad-core 1,4 GHz, udah 14 nanometer, tapi masih mode 32 bit. RAM-nya 2 GB, internal 16 GB, GPU Mali T720 MP2, layarnya IPS HD 5 inch, jaringannya 4G, baterainya 2800 mAh, dan menggunakan OS Android 8.1. Handphone ini dapat update 3 kali, bahkan OS-nya ini naik sampai ke Android versi 9 atau Pie. Udah pakai One UI 1.0 dan patch keamanannya jadi 1 Juli 2019. Lumayan keren nih. Performanya juga kerasa sedikit meningkat, walaupun secara skor Antutu Benchmark V9 itu cuma dapat sekitar 66 ribuan. Untuk storage-nya, dia masih pakai eMMC 5.0. Kecepatan read-nya dapat di sekitar 201 MB per second. Dan rate-nya 54 MB per second. Untuk sensor, di sini nggak ada giroskopnya ya, dan multitouch-nya cuma bisa 5 sentuhan sekaligus. Memang dari layar nggak begitu spesial, apalagi buat kacanya, ini kerasa reflektif banget, walaupun dari segi kualitas warna dan sudut pandangnya udah baik. By the way, saya seneng sama UI-nya. Secara tampilan udah oke, masih kerasa simple dan cukup lancar. Buat aplikasi yang nggak begitu berat, saya ngerasa masih aman-aman aja. Kayak WhatsApp, YouTube, atau beberapa sosmed tapi yang versi light, biar nggak makan banyak memori nih. Masih lumayan banget sih kalau buat handphone kedua. Ditambah ada fitur kayak NFC. Ini bisa buat top up e-money juga ya. Dan untuk Xcover Key ini bisa dikostumisasi buat shortcut gitu ya, pas dipencet atau ditahannya. Misalnya buat nyalain lampu flash, masuk kamera, dan sebagainya. Nah, kalau untuk game, ini nggak bisa berharap lah. Walaupun ya kalau dipaksa masih support, dan bisa-bisa aja. Misalnya buat main Mobile Legends, itu pakai settingan rata kiri aja, tetap masih kerasa frame drop dan macet-macet. Nggak nyaman lah. Kalau untuk emulator, paling ya sampai game-game PS1 atau Nintendo DS. Selebihnya untuk aplikasi atau game yang berat atau yang membutuhkan arsitektur 64 bit itu nggak support ya. Untuk baterainya ini, screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 3 jam. Tapi body handphone ini tuh tergolong adem ayem loh, mau dipakai buat yang berat-berat juga. Dan katanya handphone ini tuh tahan banting. Aduh. Lah, kok ini tombolnya copot ya?
Oke, kita cobain lagi nih, jatuhin handphonenya dari ketinggian sekitar 1 meteran lah. 1, 2, 3. Hasilnya yang ini oke, masih aman, kecuali yang pertama tadi ada yang rontok ya. Nah, cobain rendem di air, tapi ini tombol powernya lepas, aman nggak ya? Ya udahlah, dicelup air. Nah, ternyata masih aman juga, karena handphone ini udah IP68 yang bisa tahan air sampai 1,5 meter selama 30 menit. Ini paling harus dikeringin dulu kali ya, buat dipakai lagi. Sebenarnya saya masih agak meragukan ketangguhan dari handphone ini, tapi mungkin bisa dimaklumi karena ini produk udah lama. Entah mungkin ada komponen atau bahan yang getas atau rapuh gitu, karena udah kelamaan atau entah gimana lah. Ya untuk harga 600 ribuan atau yang kondisi bekasnya itu ada yang jual sekitar 400 ribuan, buat yang lagi cari handphone tangguh mungkin bisa jadi pilihan. Tapi ya balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan. Dan semoga video ini bisa jadi pertimbangan. Oke, jadi itulah Galaxy X Cover 4, si handphone kuat dari Samsung yang sekarang udah murah. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.